Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana mantan Karawasidik Mabes Polri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, di dalam sebuah pidatonya sedikit menyentil para purnawirawan yang ingin menggugat Polda Metro Jaya karena mungkin dinilai Polda Metro salah ataupun keliru menangani kasus ijazah Pak Jokowi. Dan lebih jauh, Pak Riki juga mempertanyakan legal standing para purnawirawan ini, teman-teman. Waduh. Emang ya, orang kalau sudah tua itu lagi lucu-lucunya, teman-teman. Nah, samalah seperti para purnawirawan ini, lagi lucu-lucunya mau menggugat Polda Metro. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana ini tayangan potongan rakyat bersuara semalam yang sangat seru, yang sangat menarik, dan ada hal yang perlu kita luruskan juga nih, teman-teman, mengenai penjelasan Roy Suryo. Dan mungkin nih kalian sudah melihat bagaimana debat panas antara Bung Andi Aswan dengan Roy Suryo. Dan memang kalau dua orang ini ketemu pasti cakar-cakaran. Dan Bung Andi Aswan sedikit memancing Roy Suryo untuk dia tantrum dengan menyebutkan congormu. Waduh. Roy Suryo. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kepakaran dia itu ternyata tidak ada apa-apanya, teman-teman. Karena ya mungkin dia hanya pakar get kontak, ya kan? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau saya mengatakan bahwa ini adalah tuntutan gugatan mereka tentang CLS, yaitu tentang Citizen Lawsuit. Jadi mencoba mengarahkan ataupun mencoba mengalihkan ataupun mencoba mengaburkan pokok permasalahan antara ranah perdata dan ranah pidana. Apa yang disampaikan di sini bahwa yang namanya Citizen Lawsuit ini adalah tuntutan warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengakibatkan kerugian kepada warga negara, dan itu berada di ranah perdata. Kalau mereka melakukan perbuatan melawan hukum, hubungan emosionalnya apa kepada Rosuryo? Hubungan hukumnya apa kepada Rosuryo? Legal standingnya apa? Yang sialnya di dalam mereka ini ada juga pengacara, ada juga yang mengerti hukum dan tahu hukum, tapi mengaburkan hukum. Waduh. Dan terakhir pun juga Coba kita tayangkan lagi, coba. Tayangkan yang tadi. aja. Kebohongannya Kalau Andi ada Bung Aswan tadi. Al-Katiri jelas ini di sini, gitu. Tapi saya sudah paham Bung Al-Katiri secara profesionalismenya Tuh. sebagai Ini di lawyer. depan media isi WA Andi Aswan dibongkar. Ini Malu kan dia? hoaxnya di mana? Hah? Hoaxnya WA mana? palsu. Nih, Hoaxnya mana? Isi Bar pesan isi palsu. pesan palsu. Lah iya. Apa? Isi pesan palsu kok. Lah Yang isi pesan palsu kan. Pesan palsunya benar, tapi menyebarnya itu yang salah. Kan pesan palsu benar kan? Mati lu. WA palsu, tapi diglorifikasikan, disebar seolah-olah itu asli. Ini orang bohong tuh kayak gini nih lah. Ya kan? Kan selalu katakan itu. Kita jelaskan. Ya kan, saya secara jujur loh. Itu. Sebar isi pesan palsu, sebar loh, Mas. Iya itu. Sebar memang nyebar. pesan palsu. Kata sebar yang menurut saya yang menjadi masalah. Kalau Betul, pesan palsu betul. betul bahwa itu pesan Ya palsu. memang palsu Betul. dari WA itu kan. Tapi sebar itu jadi masalah. diglorifikasi bahwa itu seolah-olah itu asal Padahal menyebarkan palsu. Anda mengirimkan hanya ke Al-Katiri. Al-Katiri. Oke, Bong. ini Bong, yang kita hoax di tampilkan, sini. kita tampilkan. Oke, ini Oke. enggak artinya gini, saya harus fair juga Mas Roy. Berarti ini hoax juga, sebar. Hoax ada kata juga. sebarnya. Ada. Karena memang enggak dia- menyebar, dia- hanya Hoax satu juga. orang. Enggak ada buktinya. Maksudnya? Ada buktinya. Oke, kita tampilkan Buka WA-nya buktinya. Dr. Tifa. Saya akan buka juga buktinya di sini. Buka. Oke. Kita akan tampilkan WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ya. Ada, sudah saya kirim. Ini Aslinya yang kayak gini. tadi mau ketemu Pak Jokowi itu. Ya, yang katanya minta ketemu, yang kayak gini. Ada Oh, ada gambarnya. gambar dokter Tifanya, oke. Ya, ada Saya aslinya original langsung dari HP. kayak gini. Udah. Omongmu udah selesai. Oke, apa yang mau disampaikan situ Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan gini. Jadi itu dari WA nomor bodong 081 sekian. Itu nomor prabayar. Kemudian, kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di save dengan nama Dr. Tifa. Di save dengan nama Oke? Dr. Di Tifa. save dengan Oke. nama Dr. Tifa. Oke. Kemudian dikirimkan ke Pak Al-Katiri.
Itu memang dia. Harusnya di save-nya dengan nama 081 sekian. Nah ini. Salah kau kalau Ini. begitu ngomongnya. Ya, Teman-teman, ini satu kesalahan Roy Suryo. Coba kalian perhatikan WhatsApp sekarang, kalau ada orang baru yang mengirim pesan ke kalian, kemudian kalian save kontaknya, itu kan secara otomatis ada namanya, sesuai dengan nama kontak yang di-save oleh orang yang mengirim pesan. Nah, WhatsApp sekarang begitu tuh. Jadi kalau kita save, terus nama di kontak itu disimpan Dr. Tifa ya, nanti akan muncul Dr. Tifa juga pas kita mau save nomornya. Dan beda dengan dulu, kalau dulu memang seperti itu, seperti yang dijelaskan Roy Suryo. Kalau dulu, kalau kita mau save nomor orang, ya itu masih nomornya doang, 08, nggak ada muncul otomatis namanya. Nah, dia kudet, kurang update teman-teman. Inilah mungkin ya, orang yang ngomong ahli, tapi pengetahuannya cetek gitu. Ini WA palsu ya ini ya? WA palsu. Siapa yang nge-save Dr. Tifa? Ini bukan dari Dr. Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di Tan Andi Aswan. Dan itu diglorifikasi lagi oleh Ceboker Nusantara. Sehingga Ceboker Nusantara pada bilang, Dr. Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dr. Tifa. Ngapain di-save dengan nama Dr. Tifa di situ? Itu biasanya otomatis muncul namanya. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian tadi itu di-save dengan nama Dr. Tifa. Tuh, kan udah jelas tuh namanya Dr. Tifa tuh. Tapi kalau ini sebentar, kalau seandainya kemudian ada masuk misalnya, saya nggak kenal dengan Mas Roy misalnya. Ya. Kemudian Mas Roy minta sesuatu yang menurut saya bisa bantu, misalnya. Oke, ya. Terus saya konfirmasi untuk sementara, pasti kan saya save nama Roy Suryo. Betul, Enggak, betul. gini, Mas. Masuk akal di situ. Masuk akal. Sementara ya. Masuk akal, Enggak, masuk enggak. akal. Sekarang misal sudah dihapus ya itu Ini beda. lebih jelas, ini lebih jelas ya. Jadi dia save dengan nama Dr. Tifa. Padahal nih, kalau orang berpikiran waras saja, ya, udah bisa jelas. Selamat Hari Raya Idul. Mana ada nulis Idul Fitri itu Idul. Kalau Idul oke. Ya, Terus bisa kemudian saja ya kan? saya komunikasikan dengan Pak Al-Qutiri. Nggak ada nama Al-Qutiri itu pakai Q. Oh, oke. Pakai K. Jadi dia sudah selalu percaya. Dan ini kemudian disampaikan dalam catatan dia. Dan diglorifikasi sekali lagi oleh Ceboker Nusantara. Kok Jadi, bisa kan Ceboker hanya ke ya kan? Bang Al-Katir? dia ngomong di Bang catatan. Congormu. Dia ngomong di catatan. Kemudian Ada saya rekamannya. berbicara di Ada ngomong di ketika catatan. dia, Iya, saya catatan dipitnah itu Andi WA Aswan. palsu, saya membuat itu. Dia mempublikasikan di catatan Kan Andi dia Aswan. saya membuat di situ. Belakang di mana? Lah ya. Jadi Ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? ketika tentang ini. dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu Ini nggak ngaku nih, bohong nih. dengan rasis, Orang bohong saya ini. kirim ke rasis. Nah, ini dan orang itu mau dijawab. ketahuan. Ya. Apalagi diomongkan di Kemudian setelah dia kanal lagi berita membuat- rasis lagi. Bentar, kita, Bohong. saya beri kesempatan. Iya, bohong banget ini. Nggak apa. Tolong Yang bisa bohong di- Antrum biar loh. misalnya Rasis, diam, itu oke. ada Ya, saja dia jawaban rasis. saya. Ya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia Jadi- seolah-olah dapat dari Dokter Tifa. Jadi Itu kan publikasi yang disebarkan, jahat. Kan hanya ke Pak Al-Katiri. Framingnya Tapi emang kemudian bisa menyebar gimana ceritanya? jahat Bang Ali? sekali. Jadi si Roy ini ya. Al-Katiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Oke. Kalau itu benar, nggak ada masalah. Oke. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Betul. Makanya ada Sponsor. besoknya itu dia bikin Enggak. Yang conference. YouTuber Nusantara Kamu segala ngomong macam. di rasis kapan? Dari YouTuber Dia Nusantara. ngomong di sebentar. rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang Kamu buka dapat aja, ada info kosong. apa. Ada, Jadi- nggak ngaku lagi Jadi nih. pas paginya itu Aduh, dia bohong lagi berbicara, nih. Nih ya bohong kan? lagi nih. Kebetulan Nih, bohong lagi rasis nih. itu minta, Nah, saya punya, saya ini. kirim. Nah, kirim Ya kan? Baik. Kirim kan dah. Jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa Udah diam jelas. nggak? Oke, oke. Gua Udah. jelaskan. Oke, clear. Tongor lu bisa Udah, diam. nggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, gini. Ngamuk loh Roy Suryo, ngamuk loh. Ceboker. Ini. Lo bilang ceboker. Udah, ya, nanti. Ngamuk loh. Ih, ngamuk Iya, dia. oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Nggak, udah. Lebih Ini bahaya orang ini. bicara Udah, Mas Roy, Mas ceboker Roy. itu untuk kotoran. Tongor itu adalah mulut. Woi. Oke, nanti. Mas, gini, Oke, Mas. oke. Kita balik ke substansi Oke. ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ade Armando. Ini yang keluar. Tapi kan itu nggak Namanya valid. Oh, iya, Jadi udah jelas kan? Ini jangan Udah, di ini get Arman, kontak. Ini get adalah kontak, lagi kamu nggak namanya usah fitnah. ngomong.
Jangan ditampilkan, oke. Yang pertama Ih, jangan ditampilkan itu, adalah nggak valid. Penipuan Nah, tulisannya. udah sekarang faktanya Nggak valid. Itu beberapa Faktanya jam ini. kemudian kok berubah jadi Ade Armando. Siapa yang Itu ngerubah? pertanyaan Enggak, saya. tapi kalau get contact kan orang Memang, banyak bisa bisa. save. Betul. Tapi nggak Artinya kan alasan ada tiba-tiba orkestrasi harus benar itu. untuk itu. Kalau mau Tadinya benar, penipuan doang. Ada, nanti saya jualan Ada itu. caranya, ada. Oke. Enggak, sudah saya cek juga. saya sudah pakai CDRA ketemu itu nomor. Ya, ada caranya lah. Bukan Sudah cek pakai CDR. CDRA apa itu? CDR. Setahu saya CDR itu call detail record. Jadi catatan rinci penggunaan jaringan telekomunikasi, teman-teman. Seperti panggilan, record SMS, dan data-data yang disimpan oleh operator seluler. Dan kok bisa Roy Suryo mengecek CDR-nya? Hah? Yang bisa ngecek CDR itu cuma penegak hukum dalam kepentingan penyelidikan dan juga penyidikan. Kok dia bisa? Hah? Ini kebohongan publik apa lagi ini? Hah? Ataukah memang dia punya CDR? Hah? Atau gimana? Dan setahu saya CDR itu ya disimpan operator. Kok dia bisa ngecek? Apakah ilegal? Wah, ini menjadi pertanyaan besar nih teman-teman nih. Waduh. Apakah dia keceplosan atau blunder? Waduh. Kami YouTuber Nusantara ya, ada 40 anggota itu memang kami itu bertugas apa? Menghalau ya, menjernihkan Tukang bikin hoax kok ya, menghalau hoax. untuk semua berita-berita DFK. Ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang selama ini itu beredar dan menyerang Datanya ada Pak nggak? Jokowi dan keluarganya itu. Kami tidak, ya pertamanya ini sudah baru 1 tahun. Kami itu tidak pernah selamanya ini sebelum bersatu dalam YouTuber Nusantara itu sendiri-sendiri dengan mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana menghalau yang namanya hoax. DFK itu, oke. DFK itu. Tukang bikin Ya, hoax, dan bikin kami disatukan dalam satu visi yang sama bagaimana menghalau berita hoax itu. Ya, Datamu itulah. Cuma begini. Tadi kan Bang Roy mengatakan bahwa datanya ada hoax. banyak tuh, datamu mana? tunggu dulu, saya- Tampilkan. Nanti ditanya. Tampilkan. Biar saya selesai. Orang punya data tampilkan. Ya, oke. Biar selesai dulu. Oke. Kalau nggak Congornya ada nggak bisa datanya, diam loh. Itu ngapain adalah juga nih ngomong. sudah 1 tahun ya. Nah kemarin itu Bobos ini ya, namanya. kami memang ada momen untuk halal bihalal dan juga bersama Kita tolong, Bang Roy. relawan-relawan Ya. dari Pak Jokowi. Kita lihat Jadi bentuk diadakan kebobosan di dia. Solo untuk itu. Ya disitulah pertama kali Pak Jokowi berpidato Betul. ya setelah lengser sebagai Betul presiden yang ke-7. Tapi Spesial sebentar, ini YouTuber kita sama. Ini Nusantara. Sedikit bohong sama ya. dulu juga datang kok dia. Jadi Bang Roy udah di ada. sini ya. Berikan semangat Bung Ade Kalau Aswan dong. digambarkan Ditegur terus loh, Roy yang Suryo loh. dikatakan Usir itu aja. Ada clickbait, ada thumbnail. Usir aja udah. Kalau itu Mas Roy Suryo itu berkeberatan silakan saja ya. Tapi juga tadi kan disampaikan momen juga kedatangan Pak Jokowi. dari versinya dia yang bagaimana menghujat saya juga di sini kan. Kelihatan, coba bisa dilihat. Minta yang tadi. Yang kedua Coba. ada langkah Dari update di akun-akun situ, beneran itu. ada IDN di situ. Itu adalah Oke, kita pendukung-pendukung tampilkan dari yang tadi Roy Suryo. Gitu loh. Tampilkan yang tadi. Makanya saya katakan di sini. Kita bisa, ya, dia bisanya ngomong mereka pakai juga data saya. mempunyai memakai yang namanya berita hoax juga. Enggak, ini penting. Sebentar, ini Penting, ada untuk clickbait, ada diklarifikasi. thumbnail di sini. Karena ada satu yang tadi sebutkan ada Ya. foto-foto tadi itu hoax ya kan? Ya jelas kalau itu semua. Saya katakan hoax juga. Oke, Coba, nih, yang tuh. ini. Tuh lihat, mana Ya. yang hoax? Mana yang hoax? Ya hoax. Mana? Hoax ini. Mana hoax? Karena yang dikatakan mengatakan WA. Oke, kita palsu. tampilkan nanti. Yang mana? WA palsunya Dokter Isi Tifa. WA. Saya Yang ngomong dulu. dikatakan Saya ngomong dulu. Iya, Saya masih kamu ada tuh hoax. Masih ada WA. Gak punya mana Ya. gambarmu Di mana? depan, bentar. Orang gak punya gambar. Bentar, Mas Roy. Dibilang Bentar. sebar isi pesan Di depan palsu. media. Lah iya, ayo mana? Yang Salahnya ada, mana? jadi saya cerita. Bentar, Bang. Salahnya mana? Bentar. Iya. Di depan, biar saya yang nanyakan Bang. Ah. Di depan media isi WA Andi Aswan dibongkar. Iya, Isi WA palsu. apa nih maksudnya? Itu isi ketika dia bilang WA dari Dokter Tifa. Padahal itu bukan dari Dokter Tifa. Palsu. Boleh itu. saya bicara? Nanti saya Oke. tunjukkan. Oke, baik. Nanti saya tunjukkan. Nanti Jadi Nanti saya memang tunjukkan, sudah menjelaskan nanti saya catatan tunjukkan. Andi Macam Azwan. bener aja orang ini ya. Saya ulangi lagi. Saya menerima WA dari seseorang ya yang tadinya itu tidak ada namanya, cuma nomor, tapi ketika saya buka ada tulisan Dokter Tifa. Kemudian Terus disebarkan sama dia. saya save, itu automatically masuk namanya Dokter Tifa. Gak bisa. Dia mengirim yang namanya e-flyer. nanti saya berikan semangat Iya, Mas iya, Roy. iya. Ya, bisa diam dulu ya. Iya, usir aja, Roy Suryo, usir aja. Tentang selamat Idul Fitri. Usir. Maka saya Nanti saya tanyakan, tunjukkan itu. Iya, saya iya. jawab mohon maaf lahir batin. Saya masih pegang WA-nya.
Ngerocos saja Kemudian, kerjanya ya kan? Dia bertanya lagi kepada saya, Mas Andi, bisakah difasilitasi untuk saya bertemu dengan Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi? Itu Isi bohong WA, dikatakan nanti saya lagi. berikan kesempatan Mas Roy. Jangan dipotong dulu. Minta tolong Mas Roy ya. Ya. Oke. Jadi itu isi yang dikatakan tulisannya Dr. Tifa. Ya. Isinya tadi apa? Tolong difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Nanti saya keluarkan Mas Aiman, ada itu. Selamat Idul Fitri. Saya punya Di-save data, oleh Bang dia Andi nggak punya Azwan. Saya ada statement. Oke. Sempat ditanya Ya. misalnya siapa Jadi- ini dan seterusnya. Jadi saya tanyakan juga, kemudian apakah ini Dr. Tifa? Oke. Ya Bang, tolong jangan dipublikasikan. Kemudian, Nggak coba ditelepon misalnya. Keluarin aja deh. tunggu dulu, WA-nya. saya belum mau telepon dulu kan. Oke. Takutnya juga ini kan jebakan dan dia sering dia pancing-pancing Betul, saya. Oke. betul. Maka saya kan juga Betul. melihat itu udah. Bahaya. Kemudian dia juga saya tanyakan setelah dia katakan untuk difasilitasi, saya boleh kita bertemu karena saya pengen ketemu. Oke. Benar nggak ini Dr. Tifa? Oke. Nah kemudian boleh Bang. Ketika dia bilang boleh Bang itu, ya saya tunggu 30 menit kemudian karena dia bilang saya ingin berkonsultasi dengan PH saya, Al-Katiri. Ada Bang Al-Katiri di sini. Oke. Mana Bang Al-Katiri? Nggak ada. Oh, sorry sini. Ya, itu Bang Azam kan. Ya kemudian Al-Katiri, pakai Q di situ. setelah itu bisa Bang, 30 menit kemudian bisa Bang, nanti di Coffee di Tebet, di daerah Tebet, Coffee Time. Oh, janji ya di situ. Oke. Ya ketemu jam 10 pagi. Itu kapan itu? Masih ingat? Bulan apa kalau enggak? Itu setelah Lebaran itu. Oh, baru-baru ini dong? Baru satu Oke. hari Lebaran. Oke. Satu hari Oke. Lebaran. Iya. Kemudian saya telepon lah Bang Al-Katiri. Belum diangkat, kemudian diangkat. Bang, kita menurut Dr. Tifa akan bertemu di Coffee Team di daerah Tebet. Bang Al-Katiri kaget. Oh, saya ada di Denpasar. Nggak mungkin gitu loh. Loh ini saya terima WA nih. Oh, kalau begitu kirim WA-nya. Saya screenshot. 2 screenshot. Ya, saya kirim. Ini Bang. Nomornya mana? Saya kirim juga nomornya. Kemudian dia cek. Saya sudah cek dengan circle-nya itu ternyata bukan. Tidak ada Bukan. itu. Oh kalau begitu ini penipuan Bang. Penipuan. That's it. Selesai untuk itu. Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Jadi intinya Bapak Presiden ingin membuka istana untuk anak-anak sekolah. Dan ya kita lihat ini contohnya di belakang mereka antusias. Tadi juga ada banyak, hampir semuanya baru pertama kali ke sini. Kira-kira itu ya. Tidak ada seleksi khusus. Nanti siapapun sebenarnya kalau di kantor Setnek sama Setkap kan biasa menerima anak sekolah SD, SMP, SMA. Tanya mereka aja. Tadi banyak kok yang bikin testimoni ya. Jadi baru ini lihat ada ruangan presiden, Luar tempat biasa. para menteri dilantik, tempat presiden tanda tangan, tempat presiden biasa menerima tamu gitu kan, terima rakyat kemarin, ya gitu. Akhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Wah, Nggak duh, ada lagi. saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa, gitu kira-kira. Bintang babi gitu Mas. Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan Nah itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan benar banget ya apa yang dikatakan oleh Pak Seskap, Letkol Teddy, bahwa Presiden sedang sibuk ngurusin hal-hal strategis. Tidak ada waktu untuk mengomentari pidato-pidato yang gak jelas, yang isinya hanya pesimisme, yang isinya hanya mengajak untuk pemakzulan, yang isinya hanya mengajak untuk penggulingan. Apalagi teman-teman, apalagi coba. Presiden nggak ada waktu untuk itu. Presiden sekarang sedang berusaha bagaimana negara ini bisa menjadi payung, menjadi pelindung bagi rakyatnya. Sudah dibuktikan dengan Presiden tidak menaikkan harga BBM 1 April kemarin. Rakyat tidak mau dibebani dengan kondisi global yang carut-marut. Makanya negara hadir untuk melindungi warganya. Negara yang menanggung beban, bukan rakyat yang menanggung beban. Makanya Presiden tidak menaikkan harga BBM. Dan menariknya, mengenai chat WA yang diterima oleh Bung Andi Azwan, saya itu agak curiga teman-teman. Agak curiga kalau WA-WA seperti ini itu
dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin saja mau mengadu domba atau mau merusak nama baik dari Andi Aswan. Saya agak curiga teman-teman. Dan apakah ini dilakukan oleh kelompok Roy Suryo sendiri atau dilakukan oleh lingkaran Andi Aswan yang mungkin ya kita tahu ya kan, mungkin ada yang nggak suka, ada yang nggak senang, ya bisa saja teman-teman. Banyak sekali hal yang bisa terjadi. Kalau mungkin ini dilakukan oleh kelompok Roy Suryo, ya bisa jadi ini untuk memframing Andi Aswan, merusak citra dan nama baik Andi Aswan nantinya. Di framing lah, di inilah, kemudian muncul nama Ade Armando di Get Kontak. Ini bisa saja juga dilakukan oleh kelompok mereka sendiri, kelompok pembenci ini, untuk merusak nama baik Ade Armando. Padahal kita bisa lihat tadi, isi Get Kontaknya, penipulah, inilah, itulah. Dan Get Kontak ini kan sumber datanya tuh hanya dari orang-orang yang save nomor itu. Jadi kalau teman-teman Roy Suryo semuanya nge-save nama Andi Aswan misal atau Ade Armando, ya otomatis yang muncul nama Andi Aswan atau nama Ade Armando di situ. Jadi kan Get Kontak ini tidak bisa dijadikan rujukan valid teman-teman. Nggak bisa, apalagi isinya amburadul. Gado-gado, ada yang nulis penipuan, ada yang nulis, waduh, kecuali nama yang ada di situ semuanya ada Armando. Misal biasanya kan kalau nomor lama itu ya minimal ada 100 tag lah di Get Kontak. Dan minimalnya 95 itu nge-save Ade Armando ataupun nama lain Ade Armando. Itu baru bisa kita katakan valid. Tapi kalau hanya satu, waduh, nggak bisa teman-teman. Ini memang orang ini ahli Get Kontak. Di Get Kontak ditampilkan seolah-olah itu data valid. Kan konyol. Ini tujuannya memang hanya untuk memframing orang. Dan untuk siapa? Bung Aiman. Ya kayaknya sih lain kali kalau Roy Suryo ngerocos diusir aja gitu. Emang gak ada gunanya manusia ini teman-teman. Dan tadi ngomong-ngomong ceboker lah, inilah, itulah. Aduh, kalau Anda terganggu ya, kalau Anda kepanasan dengan YouTuber Nusantara, ya udah lawan dengan narasi juga. Jangan mempermalukan kami. Mereka ini mempermalukan kita, dan itu yang selalu mereka lakukan. Selalu mempermalukan orang, selalu mengulik-ngulik orang. Ya walaupun itu tidak masalah sih, cuman tidak etis aja gitu. Kalau tidak bisa menang melawan kami dengan narasi, ya semuanya dihalalkan oleh mereka. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.